Shalom. Haleluya. Oleh anugerah Tuhan kita dari rumah Tuhan hari ini, dan pastikan Bapak Ibu hari ini mempersiapkan seluruh hidup saudara untuk berjumpa dengan Tuhan dalam pemberitaan firman yang adalah bagian dari ibadah kita siang hari ini. Tema khotbah yang sama pagi tadi disampaikan di siang hari ini, dan permintaan yang sama tadi pagi saya minta siang hari ini supaya setiap HP boleh diselan dan dimatikan. Haleluya. Tidak ada waktu saya khotbah ada HP-HP yang berbunyi supaya orang lain tidak terganggu dan supaya saya pun tidak terganggu. Haleluya. Saudara yang Tuhan kasihi, normalnya hidup ini. Kalau hidup itu bertumbuh dengan seperti yang diharapkan. Saya sering memberikan contoh kepada anak saya yang kedua, laki-laki. Waktu masih kecil dia pertumbuhannya tidak seperti yang saya harapkan. Pada waktu anak saya laki-laki yang kedua pertumbuhannya tidak seperti yang saya harapkan, saya sedih, saya bingung. Saya mencoba berusaha supaya anak saya bertumbuh normal seperti teman-temannya. Kalau saya berpikir begitu, kalau saya punya konsep begitu, saya sedih karena anak saya tidak bertumbuh seperti sewajarnya. Kalau saya sedih, saya bingung, saya mencoba berusaha untuk memberi pertumbuhan yang maksimal. Saya normal. Tapi kalau saya melihat anak saya tidak bertumbuh dengan normal, anak saya harusnya bertumbuh seperti orang-orang lain, dan saya cuek-cuek saja, dan saya tidak merasa bersalah, saya tidak punya upaya untuk membuat anak saya bertumbuh dengan normal. Sayalah pendeta Naftali Untung yang tidak normal. Halo? Iya. Kalau Bapak Ibu bisnis dan bisnisnya tidak bertumbuh dengan baik, dan mulai sedih, mulai berpikir putar otak kanan, otak kiri dipindah-pindahkan, kalau bisa, dan mencoba mencari solusi supaya perusahaannya bertumbuh dengan baik, itu normal. Tapi kalau Bapak Ibu berusaha, punya usaha, nggak bertumbuh aman-aman saja, kita ini tidak normal. Halo? Betul nggak sih? Kalau anak kita harusnya tamat SMA, tapi masih juga SMP kelas 2, dan kita bangga, harusnya kita sedih. Kalau kita sedih merana itu normal. Tapi kalau kita bangga anak kita nggak tamat-tamat sekolah SMA, kita bangga, itu kita tidak normal. Betul ya? Iya. Saya punya anak yang ketiga yang perempuan, umur 2 tahun 3 bulan. Pertumbuhannya luar biasa. Saya senang, saya bangga. Tapi anak kedua saya sekarang sudah bertumbuh, sudah tingginya sama dengan papanya. Walaupun papanya juga nggak terlalu tinggi, memang takdirnya segini. Saya senang karena pertumbuhan anak saya bertumbuh dengan normal. Saya percaya pada waktu saudara mendengar kabar tentang gereja lain bertumbuh, saudara pasti senang. Betul? Normal. Saya percaya kalau saudara mendengar gereja lain diberkati, jemaahnya tambah hari tambah banyak, saudara mendengar berita itu, maka saudara berkata, wow, hebatnya gereja Anda ya, bertumbuh, mantap, saya ikut senang walaupun saya bukan jemaat Anda. Saya percaya juga kalau GBI Petamburan bertumbuh dengan dahsyat. Susah cari bangku kosong karena setiap minggu banyak jiwa-jiwa berdatangan. Cari tempat pun susah dan sulit. Masuk pintu gereja pun harus antri. Saya percaya kalau gereja kita model begini kita senang. Amin. Amin. Dan saya berharap kalau masih banyak lihat bangku yang kosong, datang juga suka-suka terlambat, saya berharap muncul kesedihan supaya kita dipandang normal yang benar. Ada banyak orang ke gereja, tidak peduli bu gerejanya bertumbuh, nggak bertumbuh, mau banyak jiwa, nggak banyak dia, tidak peduli. Itu bukan anggota tubuh Kristus.
Dan saya berharap khotbah saya hari ini memberikan spirit buat kita, bahwa kita bersama-sama berkomitmen. Kalau gereja lain bertumbuh dengan bagus, GBI Petamburan harus bertumbuh dengan bagus. Kalau orang lain terlibat banyak untuk pertumbuhan gerejanya, kita juga terlibat banyak untuk pertumbuhan gerejanya. Amin. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, di dalam dunia ini ada banyak cara para pendeta, hamba Tuhan dan jemaat mencoba menumbuhkan gerejanya. Ada yang cara-caranya alkitabiah, tetapi juga ada cara-cara yang kurang alkitabiah. Ada orang pengaruhi jemaat orang lain pindah ke gerejanya. Ada orang jemputin jemaat orang lain supaya kelihatan gerejanya bertumbuh dengan jiwa-jiwa baru. Ada yang model begitu. Di Tangerang teman saya berkeluh kesah, masa di depan gereja saya dikasih bus, dijemputin jemaat saya. Wow, itu metode-metode pertumbuhan gereja yang sebenarnya tidak sehat. Ada banyak orang mencoba menumbuhkan gerejanya dengan berbagai macam trik. Undang artis lah, undang pengkhotbah tenar lah. Oke aja. Tapi hari ini saudara, mari kita belajar firman. Dasarnya adalah firman. Itu sebabnya kalau saudara membaca renungan yang ditulis oleh Tante Oli pagi ini, ada satu tema yang bagus sekali. Temanya adalah dilahirkan. Coba buka warta saudara. Kalau terima warta itu dibuka, dibaca. Jangan diterima, disimpan di Alkitab minggu depan, nggak tahu isinya apa. Itu namanya nggak menghargai yang bikin. Bikin warta ini pergumulannya luar biasa loh. Karena warta ini isinya adalah kebenaran-kebenaran yang dipergumulkan. Coba saudara lihat hati gembala senior kita. Judulnya adalah gereja yang dikandung, dilahirkan, dan dibesarkan oleh kuasa doa orang percaya. Hari ini saudara, dengan metode apakah, dengan cara apakah GBI Petamburan dan cabang-cabangnya memperbesar gerejanya? Judul khotbah saya pagi ini adalah Gereja GBI Petamburan dan cabang-cabangnya yang berjalan digerakkan oleh kekuatan doa orang percaya supaya mengalami pertumbuhan yang dahsyat dan luar biasa. Mari kita lihat slide yang saya buat pagi ini dan mari kita perhatikan bersama-sama. Mari kita kembali kepada Alkitab kita. Inilah metode, inilah cara, inilah tip, inilah hal-hal penting berkaitan dengan supaya gereja kita semakin hari semakin dahsyat. Alkitab mencatat yang mengandung dan yang melahirkan gereja itu adalah orang-orang percaya yang sedang berdoa. Kisah Rasul mencatat orang-orang yang tinggal di Yerusalem itu mereka berdoa, berpuasa, dan kuasa Allah turun ke atasnya. Dari situ muncullah gereja yang dilahirkan oleh orang-orang percaya. Jadi gereja itu mula-mula Pak Bu lahir di bumi ini bukan oleh uang. Gereja tidak dilahirkan oleh kepentingan manusia. Gereja dilahirkan oleh orang-orang yang berdoa dan berpuasa. Ingat baik, ini Alkitab berkata. Yang kedua, gereja tidak saja dilahirkan dan dikandung oleh orang-orang yang berdoa, tetapi gereja dibesarkan, dikembangkan oleh orang-orang yang berdoa. Pada waktu mereka berdoa di Yerusalem, Injil diberitakan. Karena doa mereka punya keberanian memberitakan Injil. Alkitab berkata mereka mulai bertambah 12 murid, 120, 500, 3.000, 5.000, 8.000. Oleh doa orang percaya dari Yerusalem, dari Yudea, dari Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi gereja mula-mula Alkitab berkata yang mengembangkan gereja, gereja berkembang itu didorong oleh kekuatan orang-orang yang sedang berdoa. Wow, luar biasa. Terus yang ketiga, Alkitab berkata, dengan apakah gereja menghadapi tantangan? Kisah Rasul berkata,
rasul-rasul ditawan, dipenjara. Tetapi jemaat berdoa sungguh-sungguh mengerang. Sampai tempatnya bergoncang. Petrus keluar dari penjara. Mereka mengalami pergumulan dengan doa dan doa dan doa dan doa. Waktu Paulus dipenjarakan di Roma, dengan cara apakah mengeluarkan Paulus? Hanya dengan doa dan doa dan doa dan doa. Jadi sebenarnya gereja bertumbuh, GBI Petamburan akan berkembang pesat kalau semua orang mengerti inilah metode dasar gereja bertumbuh. Gereja itu dilahirkan dan dikandung oleh doa. Gereja itu dibesarkan oleh doa. Gereja itu dikembangkan oleh orang-orang yang berdoa. Dan gereja juga menghadapi tantangannya dengan doa. Bapak Ibu sudah pernah dengar cerita GBI cabang Petamburan yang Citra Grand yang saya gembalakan. Awal tahun dapat hadiah tahun baru tanggal 3 Januari. Pak RW datang, gereja suruh tutup. Dia bilang ini gereja kok tambah hari tambah rame nih. Ya saya bilang begini sama Pak RW, ya tambah rame Bapak bersyukur dong. Orang kalau rumah Bapak, rumah sembahyang Bapak tambah rame, Bapak bersyukur, berarti mentalitas perubahan karakter terjadi di kota Bapak. Oh iya Pak, tapi kecil terbanyak. Oke. Intinya minta ditutup gereja yang ada di Citra Grand. Saya serukan kepada jemaat, jangan takut. Berdoa, berpuasa. Tidak ada cara lain, hanya satu bahasanya, berdoa dan berpuasa. 2 minggu berikutnya ada pertemuan para pendeta di wilayah Bekasi, daerah Jati Sampurna. Kita tukar pikiran, beberapa orang tanya sama saya, Pak Untung katanya gereja mau ditutup. Iya, Pak sini Pak saya kasih resep. Pak, tanya aja, kira-kira minta berapa lah, jangan tutup, main-main tutup. Saya Pak, gereja saya berdiri itu Pak, saya tiap bulan bayar 17 orang, tiap bulan. Sampai kapan? Gak tahu. Yang lain bilang, Pak udah, pasti itu iuran Bapak kurang itu. Sampai hari ini belum ada sesen pun. Dan tidak ada satu orang pun yang kutemui minta pertolongan. Aku masih percaya kuasa doa melebihi segala-galanya. Dan Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Sebab saya tahu gereja GBI Citra Grand itu tidak didirikan oleh karena uang Pak. Tidak dikembangkan oleh karena uang. Saya kasih sedikit sejarah GBI Citra Grand yang saya gembalakan ya. Supaya saudara ngerti sejarahnya dan bagaimana Tuhan bekerja sampai hari ini. Ini bukan pamer, ini anugerah Tuhan. Dulu kan tahun-tahun 2000 itu kan di daerah Cibubur itu ada komsel, Pak. Ada komsel, ada rayon namanya rayon Cibubur, komsel. Ada Pak Jerry sekeluarga, Pak Rudi sekeluarga, ada Pak Iman sekeluarga, ada Buria Fajar sekeluarga. Mereka komsel di sana. Nah tahun 2000 awal kalau nggak salah, saya diajak komsel di rumahnya Ibu Ria Fajar bersama staf gembala yang lain karena ada syukuran, ada Om Mesak sama tante hadir di situ. Waktu kita habis doa komsel, Om Mesak bilang begini, saya ingat betul. Kita buka gereja cabang di Cibubur. Kita berdoa supaya yang ada ini menjadi gereja. Saya percaya itu lahir dari seorang pemimpin yang tulus karena punya kerinduan yang besar buat pekerjaannya. Maka komsel berjalan terus. 1 tahun berikutnya Tuhan kasih ruko buat GBI Citra Grand 1,2 M lewat temannya pendeta Kiki. Jadi gereja Citra Grand lahir bukan karena uang, tapi karena pergumulan orang percaya pendeta SC Mesak menanamkan benih, mengandung benih dan melahirkan benih gereja Citra Grand. Halo? 2014 saya bilang sama Tuhan begini,
Ini gereja udah 4 tahun kok 80 orang terus ya. Saya ini dosen pertumbuhan gereja, kok gerejaku kok nggak bertumbuh ya. Ini kan menyakiti hatiku. Kalau mahasiswaku bertanya apa gereja Bapak bertumbuh, jawabku gimana? Tuhan ajar saya dan kepada semua orang jemaat, tidak usah terlalu banyak main program, main doa saja. Pilar gereja di Citra Grand itu nomor 1 doa, nomor 2 ibadah umum, nomor 3 adalah komsel. Nggak ada kegiatan lain, nggak ada. Doa, ibadah umum, komsel, nggak ada kegiatan lain, nggak ada. Saya bilang awal tahun 2015, saya minta 80 menjadi 150 tahun 2015. Pakai apa? Pakai doa. Ibadah raya dimantapin, komsel digerakin. Februari 2016 kami rapat kerja. Saya bertanya kepada sekretaris gereja, berapa jemaat kita yang terdaftar dan aktif? 157 jiwa. Bonusnya 7. Saya sedang melobi kerajaan Allah lewat doa saya. Hari Jumat kemarin saya umur 48 tahun. Saya melobi kerajaan surga hari-hari ini. Supaya umur 50 tahun 500 jiwa. Bagi kerajaan Allah di GB Cibubur. Nggak ada yang bilang amin ya. Dukung dong, gimana sih? Jumat kemarin umur 48 tahun. Hampir nyaris setengah abad. Masa umur 50 tahun tidak bisa 500 jiwa buat kerajaan Allah. Saya nggak pusing dengan tantangan Pak. Saya tahu kerajaan Allah membela saya dengan doa-doa orang percaya. Saya dengan maksimal mengembangkan gereja dengan doa-doa orang percaya. Capek Pak dengan berbagai macam program, capek. Saya nggak bilang nggak percaya program, saya nggak bilang nggak perlu pakai program. Saya percaya Pak. Di atas semua itu doa di atas segala-galanya. Kalau gereja ini pengen terus diberkati, semua berdoa, nggak ada cara lain. Kalau jemaat GBI Petamburan 1.500, 1 hari 3 menit orang berdoa buat GBI Petamburan. Berapa jam kita berdoa mengerang dan gereja ini akan diberkati oleh Tuhan. Mari kembali kepada Alkitab. Alkitab tidak memberikan pengertian yang sukar untuk gereja kita bertumbuh Pak. Alkitab kita memberikan pengertian yang sederhana. Kalau mau bertumbuh kembali kepada Alkitab, ajaran Alkitab berkata gereja dilahirkan oleh doa, dikembangkan oleh doa, menghadapi tantangan dengan doa. Sayangnya Pak, kegiatan-kegiatan di gereja itu yang paling sepi menurut survei itu doa. Itu yang paling sepi. Jemaat berapa? 1.000. Yang doa berapa? 20. Yang lain kemana? Nonton itu sinetron. Saya kemarin ketemu dengan seorang anak Tuhan. Dan saya akui ini adalah sebagai sebuah kekuatan di dalam pelayanan saya, inspirasi lah buat saya. Saya ketemu anak Tuhan, dia pindah dari salah satu cabang gereja kita, dipindah ke satu tempat yang lain. Dia bilang begini, Pak Untuk, di gereja kami yang kami sekarang melayani ini, Pak, itu doa pagi Pak, masuk gereja royokan Pak. Siapa yang duluan doanya jam 4.45. Itu orang Pak mau doa keburu-buru. Sekali doa 800 Pak. Mereka mengerang dan berdoa. Jadi nggak heran kalau pendetanya ini diberkati Tuhan. Dia bukan orang tamatan sebelah. Gerejanya di PRJ aja sudah berapa ribu. Belum di tempat-tempat lain. Loh yang berdoa ratusan orang Pak. Nggak heran Pak. Halo. Kok diem aja? Ya. Alkitab berkata menumbuhkan gereja Pak. Hanya dengan satu doa. Nggak ada kekuatan yang lain Pak. Tante menulis di dalam artikelnya. Banyak berdoa. Banyak berkat. Sedikit berdoa.
Tidak berdoa. GBI Petamburan yang berdoa sedikit. Jemaahnya berapa? Nggak ada yang berani, ketakut kedengaran tante di belakang ya. Ya, hei 1.500 orang. Setiap hari mengerang tuh gereja kita Pak, surga tergoncang. Semua orang datang ke rumah Tuhan karena ada kemuliaan Tuhan. Mari kita memahami ini. Jadi Alkitab ajarkan kepada kita. Saya setuju GBI Petamburan punya program yang keren, abis mantap. Saya senang orang-orang Petamburan memberi banyak buat kerajaan Allah. Tapikah pernahkah kita berpikir bahwa tanah di depan itu gul karena doa? Halo? Pernahkah Anda berpikir kalau kantong kita bisa jatuh dompetnya karena doa? Pernah kita berpikir kalau kita bisa memberi miliaran buat Tuhan karena ada doa orang-orang percaya yang menggerakkan hati seseorang? Pernahkah kita berpikir kalau rumah tangga kita terberkati bukan karena doa? Ya, itu sebabnya hari ini mari kita belajar. Alkitab mengajar kita sederhana saja. Kalau ingin bertumbuh, berkembang, menghadapi pergumulan, hadapi dengan doa. Alkitab memberikan beberapa contoh orang-orang hebat di dalam kekuatan doa. Coba lihat klik berikutnya. Klik lagi satu kali. Nih. Alkitab memberikan sebuah contoh, beberapa contoh. Abraham itu bisa menjadi bapak yang hebat. Abraham pada akhirnya disebut bapak orang percaya, melahirkan sebuah generasi Israel dengan jutaan orang. Itu karena Abraham memulai hidupnya dengan doa. Kalau saudara baca kitab Kejadian, Alkitab berkata begini, kemanapun Abraham pergi, dia mendirikan tenda, mendirikan kemah, dan mendirikan mezbah, dan memanggil nama Tuhan. Itu Abraham. Henok, orang yang bergaul karib dengan Allah, dan dia mengalami kemuliaan yang dahsyat dan luar biasa. Daud, tidak perlu diragukan kedekatannya dengan Tuhan. Akhirnya dari Daud muncul penyelamat di muka bumi ini. Daniel, Alkitab berkata, 3 kali sehari aku menjumpai Tuhanku, menghadapkan wajahku ke Yerusalem dan memanggil Allahku. Tidak heran kalau Daniel diberkati Tuhan dan menjadi pemimpin penasehat Raja Nebukadnezar yang hebat. Betul? Ya. Pak Bu, Yesus Kristus dalam waktu 3,5 tahun, dia sanggup menggoncangkan Israel sampai ke ujung bumi. Yesus memulai pelayanannya 40 hari dengan doa dan puasa. Setiap hari Alkitab berkata, pagi dan malam dia berdoa. Mengakhiri pelayanannya di Getsemani dengan doa. Bagi Yesus, doa yang membuat dia berhasil mengemban misi ilahi. Coba buka kitab saudara di dalam kitab Efesus. Sekarang bagi Paulus, Efesus pasal yang terakhir. Pasal berapa itu? Terserah saudara. Pasal 6 ayat 19 ayat yang ke-18. Paulus berkata begini, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Untuk siapa? Segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Bapak Ibu, Paulus setelah dia berjumpa Tuhan di Damsyik, dia butuh memulai pelayanan 3 tahun di tanah Arab untuk berdoa dan berpuasa. Pada waktu dia melayani, dia menjumpai jemaat di Efesus dan berkata, jemaat, doakan saya. Sebab kalau kamu tidak berdoa buat saya,
saya tidak sanggup membukakan rahasia kerajaan Allah dan tidak punya keberanian memberitakan Injil. Kembali kepada doa. Para rasul Tuhan bicara yang sama. Nantikan aku di Yerusalem. Mereka menantikan Tuhan dalam doa Pentakosta. Berhari-hari mereka menantikannya dengan setia. Dan Tuhan lawat mereka dengan lidah-lidah api yang Roh Kudus bekerja. Dari situlah muncul kegerakan yang mempengaruhi kota. Kegerakan yang mempengaruhi negara. Sampai kekristenan menjadi agama negara Roma. Itu karena apa? Karena doa orang percaya. Halo? Amin. Masih sanggupkah berjaga-jaga 1 jam saja ke depan? Ya. Jadi yang menggoncangkan Yerusalem, yang menggoncangkan Samaria, yang menggoncangkan Yudea, yang menggoncangkan Roma sampai kekristenan menjadi agama negara di Roma, itu adalah karena doa orang-orang percaya. Bapak Ibu mari dengar baik, ini penting buat kita. Jadi Alkitab menyatakan gereja bertumbuh, para rasul, para nabi mampu mengerjakan pekerjaan Allah yang dahsyat karena mereka hanya satu, Pak, berdoa banyak. Klik naik yang tadi. Ini beberapa contoh. Kegerakan tahun 80-an itu terjadi di namanya kota di Almalonga, itu di Amerika Latin kalau saya nggak salah ingat. Ini kota kecil, kota jahat terjahat di dunia. Di kota ini tiap hari orang minum mabuk, pesta pora. Tapi di kota ini juga miskin, bodoh. Tidak ada masyarakat kota lain yang berani masuk ke kota ini. Sebab kalau masuk pasti mati atau dicopet atau dijamret. Karena pembunuhannya sangat besar. Di kota ini juga setiap hari minimal mati 15 orang karena pembunuhan. Narkoba, free sex, sodomi ada di kota ini. Tetapi suatu saat ada beberapa orang wanita menangisi kota itu, berdoa mengerang kepada Allah. Dia minta Tuhan melawat kotanya lewat doa. Dia mengerang dan berdoa kepada Allah, Tuhan lawati. Saudara tahu apa yang terjadi? Tahun 80-an, tahun 90-an, kota ini dijungkir-balikkan. Tidak ada lagi kejahatan. Kol pertaniannya tumbuh dengan besar-besar. Akhirnya kota ini menjadi pengekspor dari hasil bumi. Dari tempat ini muncul pegawai-pegawai yang punya karakter ilahi. Karena apa? Ada orang-orang yang sedang berdoa, minta pemulihan. Jadi gereja Tuhan yang berdoa, orang percaya berdoa, membawa pemulihan di kotanya. Dan pada akhirnya mentransformasi kota-kotanya itu. Hebat. Pada akhirnya datanglah turis, penasaran, orang pada pergi ke kota Almongola ini. Semua pergi ke sana melihat keajaiban, kedahsyatan terjadi. Lebih lengkapnya saudara buka di klik di internet, cari kota ini, lihat transformasi yang luar biasa. Ini karena ada orang-orang yang suka berdoa. Tahun 2010, jumlah orang Kristen di Cina itu ada 58 juta. Dari kurang lebih penduduk 1,4 M penduduk Cina. Tetapi diperkirakan oleh seorang teolog dari Pertumbuhan Gereja Pekerja Misi, nanti tahun 2030, itu salah ketik. 2030 diperkirakan orang Kristen di Cina itu akan menjadi orang Kristen terbesar di dunia setelah Brasil dan Amerika. Akan ada 247 jiwa orang Kristen di Cina. Kenapa di Cina kekristenan begitu luar biasa dan dahsyat walaupun tekanannya luar biasa? Karena tiap hari ribuan jutaan orang, tiap hari kerjaannya hanya satu, Pak, berdoa dan berdoa dan berdoa dan berdoa. Halo? Halo? Ya. Coba lihat gereja kita. Kalau youth pengen diberkati lebih dahsyat, hanya satu bahasanya, doa. Kalau WB Tuhan kalau WB pengen lawatan Tuhan, kerjanya satu, Pak, doa.
Pak Bu, kita capek dengan rutinitas Pak. Capek, gak ngalami apa-apa. Tuhan mau supaya kita ini kembali kepada Alkitab. Bapak Ibu yang hari ini hadir di gereja, coba cek di rumah. Ada enggak alat yang kita pakai atau yang sekarang kita bawa atau yang kita naikin waktu datang ke sini? Mereknya dari Korea Selatan. Produk Korea Selatan. Kita pakai Samsung. Pakai produk lain. Dari mana? Korea Selatan. Pak, tahun 40-50-an Korea Selatan itu negara yang paling miskin dan paling bodoh, Pak. Korea Selatan dalam sejarah. Udah miskin bodoh, memang miskin dan bodoh itu jadi satu, Pak. Seperti mata uang yang tidak terbesarkan. Dan Korea Selatan itu menjadi jajahannya Korea Selatan, Korea Utara dan Cina. Dibodoh-bodohin terus kerjanya. Satu hari ada misionaris datang ke Korea Selatan. Mengajar membaca, karena membaca, mengerti membaca, itu akan memunculkan sebuah pemahaman yang berbeda. Dia ajar membaca, ajar menulis, yang dibaca Pak Alkitab. Yang dibaca Alkitab Pak. Bukan baca koran Pak, Alkitab. Terus mereka berkomunitas, mereka berdoa. Tahun 80-an muncul gereja Yongkicho dengan jemaat yang ribuan. Revival besar-besaran, produksi industri besar-besaran terjadi. Semua ekspor. Korea pada akhirnya mengirim ribuan misionaris ke dunia. Kenapa terjadi ekonomi diberkati? Kenapa terjadi pemerintahan diberkati? Kenapa terjadi industri diberkati? Pak, kita naik mobil Korea, pegang HP Korea Selatan, kita masak nasi pakai magic chair Korea, lihat TV Korea, apalagi pakai bando, pakai dasi Korea, bukan ini Cibubur. Sekarang semua serba Korea. Kalau sekarang kita lihat dampaknya Pak, itu hasil orang-orang tahun 50-an, 40-an berdoa mengerang Tuhan. Pulihkan berkati negeri kami, gereja kami. Muncul misionaris, muncul orang-orang yang banyak berdoa. Dan pada akhirnya Tuhan lewat Korea yang luar biasa. Wow, keren kan? Harusnya begitu Pak. Mari dengar ini yang terakhir dari khotbah saya. Alkitab memberikan kisah gereja bertumbuh karena doa. Para nabi, Yesus Kristus, para rasul bisa menyelesaikan pekerjaan dengan luar biasa karena doa. Sejarah pelayanan di seluruh dunia ini bertumbuh dengan luar biasa karena doa. Nah, sekarang bagaimana kita? Mari kita lihat. Mari. Saya mau lebih banyak fokus di sini. Mari buka Alkitab Saudara dalam kitab Efesus. Efesus pasal yang pertama. Khotbah saya sudah hampir setengah jam, itu baru pembukaan. Itu introduksinya. Sekarang ini baru mulai masuk. Gitu ya? Enggak lah ya. Oke. Oh, untung ini khotbah lama-lama lagi. Baik. Mari baca pada ayat yang ke-15 pasal 1 kitab Efesus. Saya baca buat saudara. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi ayat 15 sampai 17 itu Bapak Ibu, sampai ayat yang ke-18 nanti kita baca, itu adalah harapan dan doa Paulus dengan sungguh-sungguh supaya menjadikan mata hatimu terang agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi dia, bagi orang-orang kudusnya. Ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan menundukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Ini ayat ini tidak ada titiknya, koma-koma terus, makanya nggak berhenti membaca. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Titik. Tarik napas tuh. Haleluya.
Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaatnya adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Mari perhatikan ke layar. Mari perhatikan ke slide kita. Paulus berdoa, aku berdoa sungguh-sungguh supaya kekayaan surga yang disebut ada kuasa, karunia, hikmat, mujizat, pewahyuan, namanya kekayaan surga itu biar hadir di gereja. Bagaimana menghadirkan kekayaan surga untuk gerejanya? Pakai doa dengan sungguh-sungguh. Kalau gereja mengalami kepenuhan surga, Alkitab berkata gereja kita akan menjulang tinggi. Mari baca kitab Mika. Kitab Mika. Kitab Mika pasal yang keempat. Kitab Mika pasal yang keempat, ayat yang pertama. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Sion itu bisa berbicara gereja Tuhan. Sion itu bisa berbicara tentang kita orang percaya. Dan Sion itu juga bisa berbicara komunitas orang percaya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita ke gunung Tuhan. Ngapain? Ke rumah Allah Yakub. Ngapain? Supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion, dari gunung Tuhan, dari rumah Tuhan akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Mari perhatikan ke depan. Paulus berdoa supaya gerejanya dipenuhi dengan kekayaan surgawi dengan doa yang begitu luar biasa. Kalau gereja dipenuhi dengan kekayaan surgawi, Alkitab berkata, di akhir zaman gereja-gereja yang dipenuhi kekayaan surgawi akan menjulang tinggi dan bangsa-bangsa akan datang kepadanya. Pak Bu, untuk menumbuh kembangkan gereja, menarik orang datang kepada gereja, sekarang ini pakai artis, pakai pengkhotbah yang keren, dengan fasilitas yang mantap. Tidak salah Pak, tapi itu tidak lama. Pak mau memenuhi gedung ini gampang. Undang pengkhotbah yang punya nama Jakarta. Undang, apa tadi pagi saya bilang? Asmaranda, bukan Asmiranda. Saya nggak tahu lah itu, karena saya belum kenalan jadi saya nggak hafal. Undang itu Asmiranda ke gereja ini. Pak, itu yang duduk pasti di sini Pak. Minggu depannya undang Pak Untung khotbah, yang nyanyi kaum wanita. Tinggal separuh jemaat Pak. Karena pendeta Untung tidak beken, tidak punya nama besar. Nyanyi WBI. Artis dari mana? Pak, untuk ngundang orang ke gereja ini gampang Pak, memenuhi gereja. Itu yang sekarang sedang dilakukan oleh gereja-gereja di mana-mana Pak. Ada gereja-gereja tertentu Pak, interiornya miliaran Pak. LED-nya ini miliaran. Lampunya kelap-kelip kayak disoket Pak. Miliaran. Wah. Bisa Pak, nggak tahan lama. Nggak tahan lama. Halo. Ngundang orang menuju gereja ini gampang Pak. Bikinnya sembako murah.
Kasih tahu sama orang lain, habis kebaktian dapat sembako, satu orang pulang 50 kilo beras. Buset. Pak, penuh Pak, gak muat. Sampai 5 lantai juga penuh Pak. Tapi itu bukan cara Alkitab. Hei, cara Alkitab lihat, mari silakan kembali. Tuhan mau gereja Tuhan ini menjulang tinggi bukan karena entertain. Tuhan mau gereja ini menjulang tinggi melebihi bukit-bukit yang lain bukan karena entertain. Tapi karena kuasa surgawi. Sehingga orang datang ke Petamburan, kamu datang ke Petamburan ada apa? Wow, di sana ada pengajaran yang dahsyat. Kamu datang ke Petamburan ada apa? Ada mujizat, orang lumpuh berjalan. Kamu datang ke Petamburan ngapain? Khotbahnya mantap. Wah, pujiannya keren. Pemain musik WL Single diurapin Tuhan. Harusnya begitu Pak. Kamu ngapain datang ke Petamburan? Jawaban dari segala kehidupan dari GBI Petamburan. Harus begitu. Jadi kalau sekarang sudah lihat gereja-gereja yang maju, ini mohon maaf, di Kelapa Gading itu ada setiap hari Sabtu Pak, ada pendalaman Alkitab yang datang bukan 10-20 orang, ribuan. Itu gereja di Kelapa Gading Pak, hari Sabtu, jemaat kami Sabtu lari ke sana habis doa pagi lari ke Kelapa Gading. Wah ngeri, pendetanya kalah saingan. Ngapain datang ke Kelapa Gading? Karena di sana ada pengajaran surgawi Pak. Kenapa sih orang rame-rame gitu ya, gerejanya kelompok air kok nggak pernah sepi. Mau di mall A, mall B kok selalu pada jiwa-jiwa gitu. Kenapa? Karena hadirat Tuhan luar biasa. Karena mereka mengalami sesuatu yang dahsyat. Halo, saudara tahu? Ya saya ini walaupun nggak terkenal lah seperti yang lain-lain gitu. Saya kan sering khotbah di beberapa gereja, di kelompok-kelompok yang lain. Di tempat yang lain itu kalau ibadah begini Pak, itu 20-30 orang ada di menara doa Pak. Mengerang, oh gitu. Halo, di Petamburan ada enggak? Halo, saya minggu kemarin, saya khotbah di Medan. Saya lihat kebaktian pertama kok kebaktiannya enggak ada. Wah nggak bener nih. Yang datang hanya istrinya aja. Katanya tadi nggak datang kebaktian pertama. Kami berdoa buat Bapak. Kami punya ruangan doa. Dan kami bergumul dengan beberapa orang buat Bapak supaya diberkati Tuhan dalam ibadah. Kebaktian kedua istrinya nggak ada. Nah kemana? Doa. Dengan tim doanya. Hadirat Allah luar biasa. Gerejanya bertumbuh dengan dahsyat. Kebaktian pet-petan. Halo. Di hari-hari terakhir di akhir zaman. Rumah Tuhan harus menjulang tinggi. Di saat dunia bertanya di manakah keselamatan. Gereja menjawab, akulah keselamatan dari gereja ini. Di saat dunia bertanya, dari manakah datangnya pengharapan? Alkitab berkata, dari Sion. Di manakah datangnya kesembuhan bangsa-bangsa? Ada di Sion. Dari manakah datangnya berkat-berkat Tuhan yang pasti? Bangsa-bangsa bertanya dari Sion. Di saat Sion bisa mampu menurunkan kuasa surgawi, maka Sion akan dikejar oleh banyak orang. Halo. Pak Bu, kalau Anda datang ke gereja ini karena sembako nggak lama. Anda datang ke gereja karena jabatan nggak akan lama. Akan kecewa. Tapi kalau saudara datang ke gereja ini dan berkata, weh ke Petamburan men, ada apa? Wow, itu WL-nya bilang salam saja. Merinding karena pengurapan yang dahsyat. Harusnya begitu Pak. Karena kekuatan kuasa Allah mengurapi semua hamba-hamba Tuhan. Amin. Halo? Kayaknya nggak yakin amat. Ini saya udah semangat ini. Ini khotbah udah 3 kali nih saudara. Mari kembali ke dalam kitab Mika. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Sekaranglah hari-hari yang terakhir. Tuhan akan mengangkat Sion.
Tuhan mengangkat gunungnya. Tuhan akan mengangkat Yerusalem menjadi jawaban bagi bangsa-bangsa. Di saat Sion orang percaya mampu mengadakan kerajaan Allah. Saya bilang sama aktivis di gereja kami, saudara boleh jago bikin program, tapi kalau Anda tidak berdoa, tidak akan berdampak kembali. Tidak akan pernah ada asap di dalam sebuah persembahan korban kalau tidak ada penyembahan. Itu sebabnya hari ini dengar baik. Saya berharap lewat khotbah hari ini, mari punya spirit, punya semangat yang luar biasa. Sehingga kita nggak hanya bengong lihat orang lain gerejanya bertumbuh, kita kagum dengan gereja tetangga. Di gereja gua nggak begitu. Terus kita mulai nyalain, habis sih gembala gua, habis sih staf gembala, habis sih. Hei, nggak ada yang habis. Kalau gereja lain diberkati Tuhan, orang datang mencari wajah Tuhan di sana dengan berbagai macam hadirat yang luar biasa. Saya percaya kalau kekayaan surgawi ini ada di gereja kita, orang datang berbondong-bondong, nggak akan muat, nggak ada bangku kosong, nggak ada bangku kosong. Akan orang datang berbondong-bondong, kebaktian pun akan antri Bapak Ibu. Karena orang berkata, di Petamburan ada apa? Nggak ada apa-apa. Ya, udah nggak musimnya Pak. Petamburan ada, Petamburan. Yang bimbang datang ke Petamburan pulang teguh. Datang ke Petamburan yang bimbang pulang stres. Enggak, teguh. Karena pengkhotbahnya WL pemusik hamba-hamba Tuhan diurapi Tuhan dengan luar biasa. Gitu dong. Datang ke Youth Petamburan dapat apa? Nggak ada. Dah. Di gereja lain, dapat ini. Nggak bisa Pak. Udah nggak musimnya lagi. Jadi yang perlu kita andalkan bukan entertain, tapi mengcounter orang datang dengan kuasa Tuhan. Saya tidak setuju. Beberapa orang berkata, Pak, undang artis dong di gereja Citra Grand. Enggak. Habis habisin duit. Mendingan duitnya buat gembala. Ya. Di Citra Grand nggak ada papan nama Pak, nggak ada papan nama. Nggak boleh pakai papan nama. Kami hanya punya dari bibir ke bibir, dari mulut ke mulut, dari informasi ke informasi. Setiap orang datang ke gereja, tahu dari mana? Kami dengar kata orang di sini ada gereja, dan kami dilawat Tuhan di sini. Gitu Pak. Haleluya, amin. Harus begitu Pak. Saya berharap kita ini menjadi orang Kristen yang punya pergumulan yang sama. Gereja kita dibicarakan di mana-mana karena Tuhan melawat kita dengan dahsyatnya. Pada akhirnya orang berkata seperti Paulus di penjara. Kepala penjara itu berkata, "Hei Paulus, sudah keluar dari penjara. Paulus sudah lepas. Terus kalau gitu, gua mau ngapain dong?" Bertobat, terima Yesus. Harusnya gereja kita ini orang datang, "Pak, saya ke gereja Pak. Pak, di gereja gimana Pak saya Pak?" Ikut SPY. Gitu. Jadi nggak begini. Terus SPY mulai. Mundur, belum ada. SPY mulai minggu depan, mundur lagi. Mundur. Nggak ada, di sini nggak ada contoh. Jadi orang itu excited dengan gereja. Kenapa? Karena ini. Pak Bu percayalah sama saya. Bukan sama saya, artinya pada akhirnya seluruh bangsa akan datang ke rumah Tuhan. Karena jawaban itu hanya ada di rumah Tuhan. Lewat hidup Anda lah orang diberkati. Lewat gereja kita orang diberkati. Amin. Biarlah firman hari ini menggugah kita. Tanggal 15 Maret akan ada dibuka sekolah doa. Wow, keren. Ya biar aja lah. Itu kan bagian tim pendoa syafaat. Itu kan bagian orang-orang ya yang gak kurang kerjaan. Itu kan bagian para pengangguran yang lamar kerjaan sampai sekarang belum dapat. Aduh, kalau ini pola pikir kita Pak, kita menghambat pekerjaan Allah. Mari dukung pekerjaan Tuhan di gereja ini dengan cara berdoa yang lebih banyak. Supaya Tuhan dipermuliakan di gerejanya dan gereja yang diberkati oleh Bapak di surga. Amin. Mari kita berdiri bersama-sama kita berdoa. Ku bawa hidupku di tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu kuserahkan.
seluruh hidup